pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Berdoa selesai. Baik, hari ini ada yang absen? Tidak. Hadir semua? Hadir. Baik. Berarti kita patut bersyukur. Anak-anak ibu, sebelum kita lanjutkan, kita ice breaking dulu. Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat materi pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Ya, silakan. Kesebangunan bangun datar. Kesebangunan bangun datar. Baik. Ada lagi? Ya, silakan. Yang pertama, perbandingan analisis yang sudah saya mulai dan sudut yang sudah saya mulai. Baik. Ada lagi? Kesebangunan bangun datar itu yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita. Hari ini kita akan belajar tentang cara dua bangun datar yang kongruen. Nah, pada tujuan pembelajaran apa yang harus kita lihat pada tujuan pembelajaran? Yang pertama adalah setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode literasi, eksperimen, praktikum, dan presentasi dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, dan berani juga mengungkapkan pendapat. Kamu dapat yang pertama mengidentifikasi kekongruenan pada bangun datar dengan benar. Yang kedua, kamu dapat menganalisis syarat dan sifat dua bangun datar yang kongruen dengan jelas dan benar. Yang ketiga, kamu dapat menentukan nilai panjang sisi pada dua bangun datar yang kongruen berdasarkan konsep kekongruenan. Dan tentunya dengan mempelajari materi hari ini, kamu dapat meningkatkan motivasi di dalam belajar. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi GeoGebra. Dari gambar ini di atas, kira-kira apa yang timbul di benakmu di bangunan rumah yang sudah ada di atas ini, di gambar ini di atas? Memiliki jendela yang sama. Memiliki Jendela sama. memiliki jendela yang sama. Ya, apa lagi? Memiliki jendela yang sama, apalagi ukurannya ya sama. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari penerapan kekongruenan bangun datar. Nah, pada materi semester lalu juga kita pernah belajar tentang transformasi geometri. Apa saja itu? Tentang pencerminan, dilatasi, rotasi. Ya, ini apa di atas? Gambar apa? Meja. Ini apa sedang apa? Meja. Segitiga ABC. Nah, perhatikan pergeserannya. Oke. Apa yang bisa kamu sampaikan tentang pergeseran ini? Bentuk dan ukurannya sama. Bentuk dan ukurannya yang sama. Ketika ibu geser ke kiri, bagaimana jaraknya? Pada garis pencerminan? Sama. Ini, bagaimana ukurannya berbeda? Sama. Bentuknya bagaimana? Sama. Oke, lihat perputaran ini. Ada sebuah segitiga, dia akan putar sejauh 0 derajat. Oke, bagaimana ukurannya? Sama. Bagaimana bentuknya? Sama. Oke, ibu akan menggeser sejauh berapa ini? 300. Oke, berapa? 300 ya. Bagaimana bentuknya? Sama. Selamat datang di channel Matematika Dasar. Kali ini akan membahas tentang kekongruenan bangun datar. Sebelum mengidentifikasi dua bangun datar dikatakan kongruen, perhatikan gambar berikut.
3 gambar sepeda yang kongruen. Kemudian ada 2 gambar pensil yang tidak kongruen. Selanjutnya 2 gambar mobil yang kongruen. Kemudian 2 gambar lukisan yang tidak kongruen. Ada 2 persegi panjang yang kongruen. Kemudian 2 gambar segitiga yang tidak kongruen. Dari beberapa gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu bangun dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Dari penjelasan yang Ibu tampilkan dari slide, dari video, apa pertanyaan yang muncul di benaknya? Ya, silakan. Bagaimana cara kita mengidentifikasikan 2 bangun datar yang dapat dikatakan kongruen? Ya, silakan. Kita dapat mengidentifikasinya dengan cara melihat ukuran dan bentuknya. Bagaimana kita dapat menentukan bangun datar yang kongruen? Ya, silakan. Yaitu dengan menentukan pada sisi yang sesuai. Baik. Ada lagi? Ya. Mengapa 2 bangun atau lebih dikatakan kongruen? Ya, silakan. Menurut saya, 2 bangun datar kongruen karena memiliki bentuk serta ukuran yang sama. Baik, tepuk tangan untuk kita. Ya, contohkan seperti ini. Ini kita coba lihat. Coba kalau kita kan sudah mengikat ya. Kita geser. Sama enggak? Sekarang apa pertanyaan? Kemudian apakah sisi-sisinya sama nggak? Sama. Coba diperhatikan lalu ditulis masuk. Lalu bagaimana dengan sudutnya? Atau kita menempati posisi yang sama atau boleh mungkin? Yang ketiga ini adalah sesuai. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ini foto keduanya kongruen. Nah, sebelum tampil, maka perlu Ibu sampaikan. Pada saat presentasi kelompok lain, memperhatikan. Dan silakan kalau ada yang mau ditanya, ada yang mau ditanggapi, diberikan waktu nanti ya dari kelompok yang presentasi. Oke, kita akan mulai. Silakan. Baik, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari atas 5 orang. Menurut kami, 2 bangun atau lebih dikatakan kongruen karena 2 bangun tersebut memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Baik, demikian jawaban dari kami. Jika ada pertanyaan, sanggahan, atau pendapat dari teman-teman atau kelompok yang lain, kami persilakan.
Ya, silakan kelompok 5. Kami dari kelompok 5 ingin bertanya, apakah gambar atau lukisan yang terdapat dalam figura lukisan tersebut mempengaruhi kekongruenan dari figura lukisan tersebut? Baik, terima kasih. Syarat dari segitiga kongruen. Gambar atau warna di atas tidak mempengaruhi bangun atau bangun yang kongruen. Baik, Ya, artinya begini. Di sini kan ada 3 figuran. Nah, ketika kita melihat gambar yang di dalamnya kan berbeda-beda. Ini ada gambar burung hantu. Yang kedua, kelinci. Yang sebelahnya beruang. Ya. Itu kan gambarnya berbeda-beda. Tetapi yang kita lihat adalah bentuk daripada figura tersebut. Apakah bentuknya sama? Bentuknya apa? Persegi panjang. Semuanya persegi panjang. Iya. Bagaimana ukurannya? Sama. Bagaimana juga bentuk dari figura tersebut? Sama. Apakah mereka kongruen? Kongruen. Bisa dengan aplaus pada kelompok 1. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Setelah mengamati gambar di atas, menurutmu mengapa bangun di gambar 1 kongruen dan bangun di gambar 2 tidak kongruen? Yaitu gambar pertama dikatakan kongruen karena mereka memiliki bentuk, jenis, dan ukuran yang sama. Sedangkan gambar yang kedua dikatakan tidak kongruen karena memiliki ukuran dan bentuk yang tidak sama. Pertanyaan kedua yaitu syarat apakah yang dipenuhi oleh bangun-bangun pada gambar 1 yang tidak dipenuhi oleh bangun-bangun pada gambar 2. Yaitu pertama syarat-syarat yang dipenuhi oleh bangun gambar pertama yaitu sisi-sisinya bersesuaian sama panjang dan sudut-sudutnya bersesuaian. Dan yang kedua, syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh bangun gambar kedua yaitu sisi-sisinya tidak bersesuaian dan sudut-sudutnya tidak bersesuaian. 3. Menurutmu, apakah kesimpulan dari efisien kongruen? Yaitu kongruen adalah 2 bangun atau lebih yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok 2. Jika ada pertanyaan, sanggahan dari kelompok lain bisa diskusi. Benda dapat memengaruhi kekongruenan. Tidak, karena pada awalnya pengertian dua bangun atau lebih dikatakan kongruen karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi posisi tidak mempengaruhi kongruen. Apakah bentuk dari suatu bangun mempengaruhi kekongruenan? Ya, mempengaruhi karena dua datar memiliki bangunan. Apakah sisi-sisi dapat mempengaruhi kekongruenan? Iya, karena syarat-syarat kekongruenan yaitu sisinya bersesuaian sama panjang dan sudut-sudutnya bersesuaian sama besar. Ya, bisa dijelaskan di gambarnya di atas. Contoh yang tidak kongruen dengan yang kongruen dari bentuknya di atas. Silakan jelasan. Pada gambar 1 kita dapat melihat 2 persegi panjang yang kongruen, 2 persegi yang kongruen, 3 bintang yang kongruen, 3 tabung yang kongruen. Mereka dikatakan kongruen karena mereka memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Sedangkan pada gambar yang kedua yaitu mereka tidak memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Persegi dan persegi panjang. Persegi dan persegi panjang. Berarti otomatis mereka tidak Kongruen. sama, tidak kongruen. Bentuknya berbeda, ukurannya juga berbeda. Oke, sudah bisa dipahami? Sudah. Suatu bangun mempengaruhi kekongruenan. Ya, apakah sudut-sudut dari 2 bangun mempengaruhi kekongruenan? Iya, karena sudut-sudut juga termasuk dalam syarat-syarat kekongruenan. Ya, karena sudut-sudut juga syarat dari 2 bangun datar yang kongruen. Ada yang mau menambahkan ini? Untuk apa sudutnya? Sudut apa namanya?
Siku-siku. Yang ini apa? Siku-siku juga. Berapa pasang surutnya? 90 derajat. Mereka kan sama. Nah, kenapa tidak dikatakan kongruen? Karena ukurannya yang tidak sama. Meskipun sudutnya sama. Artinya apa itu? Harus memenuhi syarat. Kalau hanya satu syarat, maka tidak memenuhi. Jadi jelas harus ukurannya sama, sudutnya juga sama. Besar ya. Mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah 3. Geser atau translasikanlah persegi panjang ABCD yang kamu buat tadi sehingga titik A dengan titik E, titik E dan titik B berhimpit dengan titik E dengan titik F. Apa yang terjadi dengan titik-titik lain? Yang terjadi pada titik-titik lainnya sama seperti sebelumnya, yaitu berhimpit. Tiga, apakah persegi panjang ABCD tepat menempati atau menutupi persegi panjang EFGH? Ya, tentu, karena bentuk dan ukurannya sama. 4, apakah yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan 3 di atas? Yang dapat kami simpulkan dari kegiatan 3 di atas adalah ketika persegi panjang ABCD ditranslasikan atau digeser ke persegi panjang lainnya atau EFGH akan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Baik, jika ada pertanyaan atau sanggahan dari kelompok lain, kami persilahkan. Ya, silakan. Bisakah kalian membuktikan bahwa kedua bangun tersebut dapat dikatakan kongruen? Ya, bisa. Karena titik A berhimpit dengan titik D, sedangkan titik B berhimpit dengan titik F, titik C berhimpit dengan titik G, titik D berhimpit dengan titik Bisa H. diposisikan di sini. Titik A berhimpit dengan titik E, titik B berhimpit dengan titik F, dan C berhimpit dengan titik G, sedangkan titik D berhimpit dengan titik G. Oke. Apa yang dimaksud dengan translasi kongruen? Yang dimaksud dengan translasi kongruen yaitu di mana pergeseran suatu benda atau bangun yang kongruen digeserkan ke benda lain, maka posisinya tetap sama dan bentuk dan ukurannya pun tetap sama. Pergeseran suatu benda yang kongruen ini adalah benda yang kongruen. Lalu benda yang A, B, C, dan D akan ditranslasikan ke bangun EFGH. Jadi maka bendanya tetap sama dan ukurannya, posisinya pun tetap sama. Baik, kami dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4 dengan pertanyaan, bagaimana jika suatu bangun di atas memiliki bentuk yang berbeda dan digeser dari bangun ke bangun yang lain? Apakah bentuk dan ukurannya sama atau berbeda, dan apakah posisinya sama atau berbeda? Baik, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tentunya tidak, karena bendanya tidak kongruen sehingga bentuk benda yang satu dengan bentuk benda yang lain tidak sama atau tidak berhimpit. Seperti gambar yang kongruen di atas, jika dihimpitkan maka titik sudutnya akan saling berhimpitan. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Lakukanlah kegiatan di bawah ini bersama teman kelompok. Perhatikan bangun ini. 1. Jiplaklah bangun bangun PQW. Jelaskan. Ya, bangun PQRS kongruen dengan bangun PQW karena bentuk dan ukuran yang sama. Baik, demikian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan atau sanggahan dari kelompok lain, bagaimana trapesium PQRS dapat tepat menempati trapesium TUVW? Ya, silakan. Ya, kami dapat membuktikan bahwa trapesium PQRS tepat pada trapesium TUVW
dengan cara trapesium CUVW dirotasikan dengan trapesium PQRS. Langsung dijelasin. Perhatikan. Maka sudu X berhimpi dengan sudu V dan sudu P berhimpi dengan sudu U dan sudu R berhimpi dengan sudu W dan sudu Q berhimpi dengan sudu C. Oke. Artinya yang pertama dulu ini kita rotasikan. Setelah dirotasikan, lalu kita menggeser di posisi bangun PQRS sehingga sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa mereka adalah sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar? Mungkin dari kelompok lain bisa menanggapi juga. Praktik yang sudah dibuat temannya dan langsung dinampakkan di atas. Ini aja. Oke. Dari pertanyaan tersebut dapat menurut saya sisi-sisi yang bersesuaian yaitu sisi R, sisi S dan R bersesuaian dengan sisi W dan P. Sisi R dan Q bersesuaian dengan sisi T dan W. Sisi S dan P bersesuaian dengan sisi U dan P, dan sisi P dan Q bersesuaian dengan sisi TU. Ya. Mungkin tadi juga teman-teman sudah bertanya, di manakah sudut-sudut yang berhimpit? Nah, menurut saya sudut-sudut yang berhimpit yaitu sudut S yang berhimpit dengan sudut P, sudut R yang berhimpit dengan sudut W, sudut P yang berhimpit dengan sudut T, dan sudut Q berhimpit dengan sudut U. Demikian jawaban saya. Baik, kita tepukkan. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi kesimpulan yang dapat kami peroleh dari kegiatan 5 di atas yaitu yang pertama bahwa dua bangun dikatakan kongruen apabila memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Dan adapun syarat-syarat dua bangun segi banyak poligon dikatakan kongruen yaitu yang pertama sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Demikian hasil presentasi kami atau hasil diskusi kami. Apabila ada pertanyaan, pendapat atau sanggahan dari teman-teman di peserta kami. Ya, silakan. Kami dari kelompok 3 akan mempertanyakan apakah besar sudut pada dua benda trapesium mempengaruhi kongruensi suatu benda? Oke. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 3, apakah sudut-sudut dari gambar trapesium di atas mempengaruhi kongruensi? Tentu, dikarenakan sudut-sudut merupakan salah satu dari syarat-syarat terpenuhinya dua bangun yang kongruen. Dari hasil diskusi yang sudah kita lakukan, apakah ada yang masih belum dipahami tentang syarat dari dua bangun datar yang kongruen? Bisa dipahami semua? Bisa, Bu. Nah, kira-kira siapa yang bisa menarik satu kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini? Saya Bu. Ya, silakan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi hari ini yaitu bahwa dua bangun datar dapat dikatakan kongruen jika bentuk dan ukurannya yang sama, dan dua bangun datar dapat dikatakan kongruen jika syarat-syaratnya terpenuhi yaitu sudut yang bersesuaian sama besar. Ibu, terima kasih dulu untuk Sri Paulina sudah memberikan pendapatnya ya, terutama untuk Paulina. Ambil dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama bahwa kedua bangun dikatakan kongruen apabila memiliki bentuk dan ukuran yang sama, dan syarat-syarat dua segi banyak poligon atau dikatakan kongruen yaitu apabila sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Baik, terima kasih. Setelah ini kita akan melakukan evaluasi, maka silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, sementara itu silakan dikumpulkan hasil LKPD yang sudah dikerjakan.
kesulitan boleh ditanyakan. Waktunya 3 menit lagi. Setelah Ibu periksa, maka semua kelompok menampilkan yang terbaik. Nah, kita akan melakukan penilaian diri. Baik. Hasil materi kita hari ini adalah hukumannya. Yang pertama adalah kekongruenan adalah keadaan di mana dua bangun datar memiliki dan bentuk yang sama. Yang kedua syaratnya adalah memiliki pada sisi yang sama. Yang kedua yang sama. Dan yang ketiga itu adalah hukuman materi kita hari ini. Dan Ibu mengucapkan terima kasih sudah melakukan aktivitas yang terbaik pada hari ini. Nah, untuk itu pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi selanjutnya. Silakan nanti dibaca bukunya pada halaman 240. Dan untuk tugas di rumah silakan dibuka di halaman 238. Itu ada soal nomor 1 sampai 5. Silakan dikerjakan di rumah. Nah, untuk itu mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, maka Ibu persilakan untuk petugas memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu. Doa selesai. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Demikian materi kita hari ini dan pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Pagi, Bu.